Kalian tahu nggak? Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan kebatilan. Tuhan hanya menciptakan hak. Tuhan itu hanya menciptakan kebenaran yang mutlak. Loh, maksudnya gimana, Bang? Tuhan tidak menciptakan kebatilan itu gimana? Begini, 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Nah, itu adalah hak. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Mau itu profesor, mau itu anak SD, semua bilang bahwa 1 tambah 1 ya 2. Apa mau orang Jepang, apa mau orang Eropa, apa orang Indonesia, semua akan bilang 1 tambah 1 itu 2. Maka itu disebut dengan kebenaran mutlak ataupun al-haq gitu loh. Nah, lantas Tuhan tidak menciptakan kebatilan maksudnya bagaimana? 1 tambah 1 kalau 13, misalkan 1 tambah 1 13, maka itu adalah kebatilan ataupun bukan kebenaran yang mutlak gitu loh. Lah, bukti ada nggak tuh kebatilan? Kan nggak ada. Sesungguhnya yang ada itu adalah 1 tambah 1 2, bukan 1 tambah 1 13. Tapi manusia yang bilang 1 tambah 1 13 ada. Itu artinya kebatilan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari manusia itu sendiri, begitu loh. Paham sampai di sini ya? Nah, maka kaitannya apa nih dengan RT Pasren dan dengan AF dan dengan yang lainnya lah, dengan saksi-saksi itu? Begini, dikarenakan kebenaran itu datangnya langsung dari Tuhan dan itu mutlak, maka itu menjadi kebutuhan asasi manusia itu ya al-haq ataupun kebenaran. Makanya ketika manusia itu tidak ada dalam kebenaran yang mutlak, maka dia cenderung akan resah, akan gelisah gitu loh. Karena memang pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya beriringan gitu loh dengan apa ya, ibaratnya dengan manusiawinya. Secara manusiawi sebenarnya manusia itu cenderung kepada kebenaran gitu loh. Adapun kayak kejahatan ataupun kebatilan itu sendiri, itu adalah datangnya dari luar penciptaan manusia lah, ibaratnya itu begitu. Jadi ketika orang ada dalam kebatilan, dia cenderung gelisah, dia cenderung tidak tenang begitu. Lain dengan orang yang ada di dalam kebenaran, dia cenderung tegas, berani bicara apa adanya. Nah, kalau kita lihat wawancara Pasren dengan Abraham Silaban di acaranya iNews itu kan termasuk anaknya itu si Kahfi, itu kelihatan tegang, kelihatan tidak tenang begitu loh. Dan bahasanya itu seperti template, seperti sudah ada yang ngatur gitu loh. Nanti kamu jawabnya begini ya, kalau ditanya ini jawabnya begini ya, begitu. Kayak ada yang ngatur, tidak natural gitu loh. Karena yang natural itu ya hanya kebenaran yang mutlak. Kalau yang diatur, dibuat-buat, itu berarti kebatilan gitu loh. Mengambil prinsip dasar tadi. Contoh lah itu anaknya si Kahfi. Dia menerangkan bahwasannya saya tidak kenal hanya sebatas kenal aja dengan 7 terpidana itu gitu kan. Nah, pada kenyataannya di foto di Facebooknya itu beredar dia pakai kaos yang sama, baju komunitas, nongkrong bareng, jalan-jalan bareng kemana, wisata bareng gitu kan. Masa itu dibilang hanya sebatas kenal? Padahal itu kalau dilihat dari foto itu kan dia udah kenal akrab gitu loh dengan ke-7 terpidana ini. Dan masih banyak lagi itu loh, ketidaknaturalan gitu, yang nggak natural jawaban-jawabannya itu. Tegang apa? Ya itu tadi, dikarenakan memang manusiawi itu secara natural sebenarnya akan selalu kepada kebenaran gitu loh. Maka ketika Anda pun kalau dalam salah kan Anda resah, Anda gelisah kan, karena memang itu bukan manusiawi, tidak natural gitu. Dan karena memang itu Tuhan tidak menciptakan itu hanya efek dari hukum kausalitas aja begitu. Nah, maka jika sudah meyakini bahwa kebenaran itu pasti memang yang ada, sedangkan kebatilan itu sebenarnya tidak ada, maka mau apapun ceritanya, mau diskenariokan apapun, maka kebenaran itu akan tetap menang begitu. Maka saya meyakini Aep sebentar lagi akan keluar.
akan memberikan pernyataan. Pokoknya akan keluar aja dari persembunyiannya. Begitu. Dan ini pesan saya untuk Aep dan untuk orang-orang lain nih yang ada kaitannya dengan kasus ini tapi masih bersembunyi. Ingat, sekarang zamannya sudah berbeda ya. Kalau kalian dijamin keamanan kalian oleh Rudiana dan konco-konconya itu dan kroco-kroconya itu, bahwa kalian dijamin keamanannya, kalian dijamin ini, bullshit, jangan dipercaya. Boleh lah ya Rudiana mungkin di tahun 2016 masa-masa lalu dia jaya-jayanya sampai dia bisa memberikan jaminan keamanan, iya kan? Tapi sekarang jangan main-main. Sudah hilang itu masanya. Taringnya Rudiana itu udah putus. Buktinya apa? Sekarang aja dilaporin tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Terus Jenderal Kapolri itu Listio Sigit Prabowo langsung sekarang lebih fokus lagi menginstruksikan untuk mengawal kasus ini secara transparan. Ya memang sudah bukan masanya gitu loh. Jadi kalau kalian dijamin keamanan oleh Rudiana dan kroconya, bohong, itu bullshit. Sekarang Rudiananya sendiri aja udah nggak aman, apalagi kalian gitu loh yang mau dijanjikan keamanan. Udah nggak usah buka suara, nanti kami jamin keamanannya. Bohong. Mending kalian sekarang segera keluar, segera berikan pernyataan sejujur-jujurnya untuk membantu 7 terpidana yang dizolimin. Wong Rudiananya aja nih, bosnya ini nih, itu nggak aman sekarang. Tuh lihat, Listio Sigit sudah dilaporin lagi. Dan bukannya apa ya? Ini yang memang Kang Deddy itu bukan siapa-siapa, Deddy Mulyadi itu. Tapi ya perlu diingat di belakang Kang Deddy Mulyadi itu siapa? Masa nggak tahu sih? Prabowo Subianto itu loh yang terpilih menjadi presiden. Lah sekelas kayak Rudiana cuma itu doang, ya kelar gitu loh. Makanya kalian kalau yang sekarang dapat jaminan dari Rudiana, udahlah, berpihaklah kepada kebenaran. Kalian keluar ngomong, bicara jujur. Makanya saya meyakini orang-orang seperti Aep dan orang-orang yang terkait dengan ini sebentar lagi akan pada keluar, karena mereka tuh ngerasain banget gitu loh. Ternyata apa yang dijanjikan oleh Rudiana dan kroconya akan aman dan lain sebagainya, itu enggak. Sudah beda zaman bos sekarang bos. Rudiananya sendiri aja udah ketar-ketir gitu. Nah, jadi saya meyakini itu. Maka akan saya tutup pada video kali ini adalah dengan satu pernyataan. Kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sedangkan kebohongan yang lebih besar itu akan terbongkar oleh kebohongan itu sendiri. Dan keadilan akan mencari jalannya sendiri. Waspadalah.